Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta. Saya akan unggah untuk Anda ini R600 freonnya, kompresornya ini dengan freon R600. Ciri-ciri ini tentu ini mudah Anda pahami. Satu ini menggunakan overload, kemudian PTC. Jadi yang listrik ini, kompresor R600 listrik ini menggunakan PTC dan overload. Kalau Anda salah misalkan inverter ini inverter ini 240 volt DC yang murni, ini kompresornya ini R600 ini, kalau Anda colokin listrik ini sudah pasti anjlok. Artinya ini Anda bukannya dapat duit, malah kompresornya mati, kira-kira seperti itu. Jadi saya akan unjukin bahwa tes dan cek pres kompresor R600 ini yang menggunakan listrik. Jadi R600 yang masih listrik, ini Polytron lama, labelnya kuning, tulisan R600. Dan saya akan unggah ciri-cirinya dan juga saya akan cek pres supaya Anda tahu langkahnya, supaya Anda tahu persis ini cara-caranya dan tidak bakalan kena tipu. Karena video ini tidak saya tipu ini langsung ini. Oke guys, ini R600 tulisannya tuh, logo kuning labelnya dan ada gambar api. Kompresor ini kalau di Polytron aslinya nih yang lama ini untuk satu pintu ini kulkas ini. Oke, untuk kulkas satu pintu. Saya sudah sambung pentil, sedangkan ini masih ori. Jadi ini masih orinya. Sudah saya pasang pentil, akan saya cek pres. Kemudian ciri-ciri yang menonjol ini di kompresor ini, colokan listrik ini yang AC ini ada PTC ini. Oke. Ada PTC. Kemudian overload. Jadi ciri-cirinya ini Anda pahami ini. Kalau yang R600 masih listrik, bukan DC, ini inverter murni, ini menggunakan PTC dan overload. Tentu kalau Anda cari instalasinya, ini kuncinya mudah sekali. Ini hitam masuk jalur ke overload misalkan, berarti ini satu, ini listrik masuk satu. Kemudian warna biru ini Anda urutin ini masuk ke PTC R kanan. Jadi ini sudah pasti setrumnya hitam dan biru. Jadi kalau Anda tes posisi seperti ini, dapat kompresornya seperti ini sudah terpotong, ini mudah sekali. Anda cek jalur PTC dan overload. Yang lain ini hanya jalur untuk naik ke atas satu terminal. Dan saya akan coba ini bahwa R600 ini listrik. Dan saya akan cek pres supaya Anda tahu ngecek sebuah kompresor dengan tekanan pres. Saya kasih tahu lagi nih, kalau yang namanya kompresor seperti ini tidak tahu rimbanya, artinya orang nganterin. Ini kan berarti saya tidak tahu rimbanya. Nah kemudian kalau ini normal, ini mudah dipahami juga. Colokin hidup kemudian cabut, di bawah 3 menit colokin lagi ini hidup. Artinya lagi nih gulungan di kompresor ini bagian setatnya ini masih bagus guys. Jadi masih cepat langsung hidup. Saya akan coba untuk Anda karena ini sudah saya potong pentilnya, tapi isap pengisian aslinya ini belum saya potong. Saya akan coba colokin ini. Oke guys, ini berarti hidup. Saya akan cabut. Sudah saya cabut. Oke. Hitungan di bawah 3 menit ini hidup, berarti ini kompresor
jelas sehat. Dan saya akan langsung cek press ini. Saya akan uji cek press untuk Anda ini. Saya pasang press dan sudah saya kasih pentil ini. Berapa tekanan kompresor ini, sedangkan yang kemarin saya unggah ini kapiler di R600 dan R134 ini lubang berbeda dan panjang pendeknya ini berbeda. Ini berarti kan jelas ada maksud. Nah, sedangkan kompresor ini presnya apakah sama apa tidak ini di atas 400 PSI ini. Saya potong isap. Sudah. Ini masih di bawah 3 menit ini. Saya akan uji untuk Anda bahwa ini presnya ini nyampe berapa ini. Apakah 500 atau kurang ini, atau tidak hidup ini kompresor. Saya akan colokin ini. Oke, hidup ini. Berarti ini belum hidup. Sebentar lagi ini belum. Saya biarin dulu karena ini tadi belum semenit paling ini. Saya akan coba biarin presnya ini sampai berapa ini, atau listrik voltasenya ini tidak benar, ini bisa saja. Jadi kalau Anda ngecek yang namanya inverter murni, kompresornya lebih pendek, yang DC 240 volt tapi DC setrum aki, ini Anda jangan main colok seperti ini. Jangan main colok dengan listrik ini. Ini bakalan masalah ini. Karena sudah pasti konslet AC dan DC. Kalau Anda melihat konten ini, mudah-mudahan para pemula ini paham ini. Para pemula bisa jadi bengkel dengan cepat ini, karena konten-konten saya sengaja saya unggah ini dari dasar-dasarnya. Peribahasa ini dari merangkak kemudian berdiri dan berlari ini sudah saya bilang. Jadi ini saya dasar-dasarnya yang saya unggah supaya para pemula ini paham ini. Saya akan colokin lagi nih, apakah sudah hidup atau belum ini. Saya pasang press coba ini. Ini listriknya nih yang tidak benar. Saya akan coba di listrik. Saya akan uji di listrik supaya tahu ini Anda seperti ini. Ini di AC 200. Oke. Kemudian saya colokin. Posisi kompresor tidak hidup ini. Ini 200 lebih ini voltasenya. Oke. 200 lebih ini voltasenya. Saya akan colokin tanpa beban ini, hanya hidup. Masih dan tidak berkurang. Kalau ada beban, tekanan pres ini, apakah ini listrik menjadi turun nih? Ini press langsung berhenti ini, berarti ini kompresor tidak benar guys. Begitu press 360 ini listrik tetap, kemudian berhenti ini. Ini berhenti bukan karena overloadnya nih memutus ini, tapi berhenti memang dari gulungannya nih, nggak kuat nekan 500 PSI ini. Itulah sebuah konten untuk Anda ini para pemula supaya tahu persis ini di dunia kulkas. Siang guys.